Selamat pagi, yang saya banggakan Bapak Didi dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Gersa Malforda Pracaya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengusung tema pidato, yaitu pentingnya beretika dalam menggunakan sosial media. Nah, yang kita tahu di era digital seperti saat ini, kita tuh mendapatkan seluruh akses kemudahan dalam mencari informasi hanya menggunakan satu sentuhan jari aja. Nah, dari semua yang kita dapatkan itu, kalian pernah terfikirkan nggak sih seperti ada bahwasannya kalau kita menggunakan sosial media itu kita selalu berkomentar terkait setiap postingan-postingan yang ada di sosial media. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita menggunakan komentar-komentar kita itu bisa mendapatkan dampak negatif yang ada pada postingan-postingan tersebut. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita harus berhenti dulu, berpikir dulu sejenak sebelum kita memberikan komentar-komentar tersebut. Jadi hari ini izinkan saya untuk mengajak kita semua menyadari bagaimana sih cara kita menjaga etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital saat ini. Nah, etika komunikasi digital bukan sekadar soal sopan santun. Lebih jauh, ia tuh berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan bagaimana kita mempertimbangkan dampak dari setiap kata yang kita bagikan. Pada kali ini saya ingin mengusung terkait teori yang saya ambil dari Joseph De Vito, yaitu bagaimana setiap komunikasi yang baik harus mempertimbangkan kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap efek dari pesan tersebut. Sayangnya, di dunia maya kita sering sekali lupa gitu loh, dan kita juga sering menemukan berbagai pelanggaran-pelanggaran etika dalam contohnya yaitu berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, komentar yang menyakitkan, bahkan pembocoran informasi, baik privasi, baik kegiatan sehari-hari orang-orang yang ada di sosial media itu. Jadi banyak orang yang mudah terpancing untuk membalas tanpa mempertimbangkan akibatnya. Jadi sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi, kita tuh perlu membangun kesadaran etis. Jadi beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan tuh yaitu apa aja sih? Yang pertama, periksa kebenaran informasi. Jangan langsung membeberkan atau langsung memviralkan suatu postingan tanpa kita tahu sumber alasan yang jelas. Lalu yang kedua, kita tuh harus banget menggunakan komentar-komentar positif, bukan yang menyerang. Jadi satu ulasan dari kita aja itu sangat-sangat berarti. Kalau kita memberikan komentar yang positif, kita juga mendapatkan aura-aura yang positif juga. Yang ketiga, kita juga wajib menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain. Jadi nggak semuanya terkait postingan-postingan tuh kita langsung publish tanpa kita tahulah sumbernya dari mana, kayak gitu kan. Yang terakhir tuh kita harus menghormati perbedaan-perbedaan pendapat dari orang lain gitu kan. Kita harus menghargai juga apapun yang mereka bicarakan, kita harus menghargai juga. Jangan jadikan pendapat orang lain tuh sebagai kecaman untuk diri kita, kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman semua yang saya hormati dan juga Pak Didi, kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat gitu kan. Namun tanpa etika, manfaat itu tuh bisa berubah menjadi sebuah masalah gitu loh. Jadi disinilah etika berperan sebagai kompas moral yang menjaga kemanusiaan kita di era digital kali ini tuh. Mari kita bersama-sama gitu loh menjadikan media sosial tuh sebagai wadah yang positif gitu, bukan sebagai sumber konflik, tetapi sebagai ruang komunikasi yang positif, bermanfaat, dan penuh nilai yang baik gitu loh. Dan semua itu tuh dapat dimulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil, dan dimulai dari hari ini. Sekian pidato saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.